Cek cek 1 2. Setelah sekian purnama berlalu, akhirnya kita akan kembali menyaksikan tontonan yang dinanti-nantikan oleh pujangga dunia. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita Lego. Di depan istana kota Arkadia telah berbaris para prajurit dengan rapi untuk memberikan sambutan kepada tamu terhormat yang akan segera tiba di sana. Terlihat pula sebuah kapal yang bertugas untuk mengangkut sang Lord kota Arkadia yang juga baru saja tiba. Dia adalah Alter Arius yang meminta salah satu pengawalnya, Leia, untuk bersikap sopan kepada para tamu, atau lebih tepatnya anggota baru mereka yang akan segera datang. Karena si Leia ini sering bikin masalah ketika ada yang coba mendekati Lordnya. Dalam pikirnya Leia heran, padahal cuman budak perang baru yang bakalan datang, tapi si Lord Alter sampai sebegitunya. Sampai bikin acara sambutan berikut dengan dirinya yang hadir secara langsung ke sana. Leia jadi penasaran, emangnya seberapa mantep sih budak perang yang akan segera bergabung ke dalam faksi mereka itu? Di lengannya cewek iseng itu udah menggunakan perangkat pendeteksi kekuatan tempur yang berisikan nilai kekuatan tempur para budak perang tingkat tinggi dari generasi sebelumnya untuk perbandingan. Dengan benda tersebutlah Leia berniat untuk melihat kekuatan sejati si budak perang baru yang nantinya akan langsung dirinya ketahui. Cewek ini mah menganggap kalau budak perang baru ini juga pasti merupakan orang-orang yang berniat buat manfaatin kebaikan Lord Alter dengan melebih-lebihkan kekuatan mereka untuk bisa mendapatkan keuntungan. Para anggota baru yang dimaksudkan pun datang, dan dia adalah Yeu bersama dengan timnya. Rocky yang ngelihat ada para prajurit di sana ngerasa kalau sambutan yang diberikan terlalu berlebihan. Buat Tarlak, dia ngerasa kalau kota Arkadia itu memang sesuai sama reputasinya sebagai wilayah terkaya dan paling makmur di planet kompetitif kematian. Dan melihatnya secara langsung lebih mengagumkan daripada cuman mendengarnya dari orang lain. Sedangkan Yeu ngasih tahu kalau cewek berkulit ungu di depan mereka adalah Lord Alter, sang penguasa kota, sekaligus bos baru mereka setelah Cicicak. Lord Alter melemparkan senyum kepada semua anggota baru yang baru datang. Bersama dengan itu, para prajurit langsung memberikan hormatnya kepada sang Lord dan serentak memberikan mars pujian kepadanya. Sebagai yang mulia penguasa Arkadia, pakar perdagangan antar bintang, penjaga alam mistis tingkat tinggi, dan pembaharu seleksi budak perang. Saat itu pula si Leia nunjuk-nunjuk tim Yeu, nyuruh mereka buat segera berlutut dan memberikan penghormatan kepada Lord Alter buat nunjukin rasa hormat yang mutlak kepada bos mereka. Tapi si Lord langsung bilang ke Leia, udahlah nggak perlu kayak gitu. Ternyata bangsawan satu ini orangnya nggak gila hormat guys. Tapi ya ada tapinya ini. Itu cuman berlaku buat orang kuat. Alter hanya memperlakukan orang kuat dengan baik tanpa memandang asal-usul mereka. Dan di sini Alter sedikit kesel sama Leia yang gara-gara dia barusan aja dibilangin jangan cari masalah sama anggota baru mereka, tapi dia langsung ngelanggar. Makanya Leia langsung sungkem gara-gara sikapnya yang terlalu berlebihan dan dia minta si Lord buat hukum dia. Alter bahkan sampai minta maaf secara langsung sama Yeu gara-gara bawahannya baru saja bersikap nggak sopan. Yeu pun mendekat berkata bahwa dia nggak pernah nyangka bahwa Alter sebagai seorang bangsawan akan begitu mudah didekati, sangat humble. Dan dia memperlakukan para budak perang dengan setara. Di saat itu juga Yeu ngajakin Lord buat berjabat tangan sebagai salam pertemuan. Karena jabat tangan itu budaya dari bumi, orang Arkadia kayak si Leia yang nggak tahu langsung ngomel-ngomel. Ngira kalau Yeu pengen megang-megang Lordnya. Pengen merusak tubuhnya yang sempurna dengan tangan kotornya. Bang MC juga langsung dikatain bamjingan, kurang aja. Abis si Leia selesai marah-marahnya, baru dah Yeu jelasin kalau jabat tangan itu merupakan isyarat baik yang dilakukan antar manusia. Dan dia nggak punya niatan lain selain menjalin pertemanan sama Lord Alter. Ya, kalau yang mulia nggak bersedia, maka Yeu nggak bakalan maksa juga. Si Leia yang salah kira langsung ngangong-ngangong dan ngerasa jadi nggak enak sama Lord Alter gara-gara mulutnya maju duluan sebelum otaknya. Pada akhirnya Alter pun jabat tangan sama Yeu dan mulai dari sini mereka akan berhubungan baik dan saling bekerja sama. Pas lagi jabat tangan, Lord juga tiba-tiba memasang wajah terkejut karena saat itu dia ngerasa ada sesuatu yang nggak biasa. Sesuatu yang grande, seakan-akan dia lagi memegang seluruh alam semesta di tangannya. Alter mulai bertanya-tanya sebenarnya apa sih Yeu ini? Melihat Lordnya yang memberikan tatapan begitu serius, Leia di sebelahnya juga penasaran. Baru kali ini dia ngeliat ekspresi Lordnya sampai sebegitunya. Emangnya apa yang baru saja dilakukan sama Yeu kepada Lordnya pas jabat tangan? Padahal mah buat Yeu itu cuma jabat tangan biasa kok. Makanya Yeu nanya sama si Lord, kenapa dia ngangong-ngangong di depannya? Apakah dia lagi kurang sehat? Abis disadarin Yeu, Alter cuman bilang kalau dia cuman gak fokus aja. Kurang air putih kali ya? Nggak pakai lama Alter langsung ngajakin tim Yeu buat ngikutin dia bertemu sama kontestan lain yang udah gabung lebih dulu. Alter mencoba nggak terlalu mikirin lebih panjang apa yang baru saja dia rasakan pas melakukan jabat tangan. Rocky terkagum-kagum sama Yeu. Batu satu ini menganggap kalau Yeu itu baru saja bikin seorang bangsawan kelepek-kelepek cuman dengan sekali pegang.
Omong kosongmu sama sekali tidak benar, kata Yeu yang kagak tahu apa-apa dan ngerasa semuanya normal. Cuman si Tarlak langsung ngomong kalau dia sangat iri sama kemampuan Yeu, kemampuan tersembunyi yang memungkinkannya untuk bisa membangun harem. Di saat itu juga Yeu langsung nyuruh mereka semua buat diam. Di depan mereka ada juga si Lea yang minta maaf atas segala tindakan yang baru saja dirinya lakukan. Dia mendekati Yeu bermaksud untuk membalas keramahan dan kebaikannya dengan menggunakan metode yang biasa dilakukan sama manusia bumi, jabat tangan. Sebenarnya saat itu Lea masih belum percaya sama Yeu yang dianggap pengen nipu Lordnya. Dia masih berpikir kalau Yeu itu cuma budak perang biasa yang ngaku-ngaku kuat. Dan dari jabat tangan di antara keduanya, Lea akan segera mengetahui kebenarannya. Pas jabat tangan, gelang pendeteksi kekuatannya tiba-tiba bunyi tit. Boom! Gelangnya meledak, sementara cewek itu jatuh ke permukaan gara-gara ngerasa kaget. Yeu mendekat bertanya apakah Lea baik-baik saja, apakah ada yang cedera. Kalau ada, mana sini dek, abang bantuin. Tapi Lea coba memastikan kalau dia nggak apa-apa, sambil minta maaf karena baru saja ada kerusakan kecil pada perangkat yang dia gunakan. Lea langsung bangun, bergerak pergi sambil malu-malu dan berkata kalau mereka harus segera pergi buat menemui budak perang lainnya yang lagi nunggu di dalam. Baik, kata Yeu yang heran. Ada-ada aja hal random pas jabat tangan sama orang-orang di sini. Dari gelang yang meledak itu, Alter langsung tahu kalau si Lea pengen nguji kekuatan Yeu karena dia masih nggak percaya sama pilihan si Lord. Lea alasan kalau dia cuma pengen menegaskan kekuatan Yeu di hadapan publik untuk mencegah orang-orang yang meragukannya malah ikut campur nanti. Apapun itu, Alter bilang pokoknya dia nggak mau hal-hal kayak gini sampai kembali terulang. Lea pun menurutinya. Karena sekarang dia tahu kalau Yeu itu sangat mengerikan, bahkan alat penguji kekuatannya saja sampai meledak. Di ruang latihan ada Yin Huan yang baru saja menyelesaikan sparringnya sama Arnold. Pedang Arnold jatuh dari genggaman, sementara Yin Huan mengarahkan pedangnya ke batang tenggorokan Arnold, menunjukkan Yin Huan adalah pemenangnya. Yin Huan yakin kalau Arnold masih belum ngeluarin semua kemampuannya, dan Arnold juga yakin kalau Yin Huan pasti masih punya kartu as. Menurut Arnold, Yin Huan ini layaknya bunga terindah namun sangat beracun yang tumbuh di puncak tertinggi planet ini. Keterampilannya yang sangat hebat membuat orang-orang jadi pada menjaga jarak. Kalau kayak gini sih, mana ada orang yang bisa memenangkan hatinya. Mengakhiri duel, Yin Huan mulai menyarungkan pedangnya. Bersama dengan itu datang Lea yang juga ngomong kalau Lord Alter Arius sudah tiba. Hei, sudah lama nggak ketemu, kata Yeu yang juga hadir di sana. Tiba-tiba saja dentang suara pedang berbunyi di lantai. Itu adalah pedang Yin Huan yang jatuh sebelum benar-benar disarungkan. Arnold jadi kaget. Tubuh Yin Huan tiba-tiba gemetar. Air matanya juga mulai turun dari balik topeng yang ia kenakan. Arnold jadi kaget. Sambil nangis, Yin Huan tahu-tahu datang ke arah Yeu lalu memegang bajunya dengan begitu erat. Dan Arnold mencapai puncak kekagetannya pas ngelihat Yin Huan yang dengan senang hati ngelepas topengnya di hadapan Ser Yeu. Sambil pegang-pegang Bang MC setelah cukup lama gak ketemu, Yin Huan dalam pikirnya ngomong kalau dia tuh sangat khawatir sama Yeu dan takut gak pernah ngeliat dia lagi. Makanya dia sangat rindu. Ser Yeu minta maaf karena udah bikin Yin Huan merasa khawatir, serta berjanji mulai dari sekarang Yeu akan selalu ada untukmu. Yin Huan meninggalkan semua sikap dingin dan pertahanannya, lalu menyerahkan diri ke dalam pelukan yang telah lama ia dambakan. Hei, apa-apaan ini? Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Kata orang-orang yang kebingungan ngelihat Yeu enak-enakan pelukan sama seorang cewek. Pikir Arnold mah gak heran kalau si Yin Huan itu bersikap sangat dingin kepada semua orang. Ternyata dia udah punya perasaan kepada seseorang toh. Yeu ini memang luar biasa. Cuman masalahnya Arnold jadi sedikit gak senang aja. Rocky nampak sangat bangga melihat Yeu yang dia panggil sebagai bos karena mampu menaklukkan hati petarung kuat dari wilayah lain dengan begitu gampangnya. Tarlak merasa sangat iri melihat Yeu yang sangat beruntung kalau soal cewek. Bukan cuman Tarlak, kamu juga iri kan? Iya, kamu. Cynthia cuma terdiam melihat Yeu yang bisa-bisanya meluk seorang cewek dengan begitu erat. Kalau kata si Nona Kucing, seorang pejuang yang menunjukkan kelemahannya di depan umum merupakan hal yang salah. Dan sekarang malah melemparkan diri kepada seorang pria. Nona Kucing ini jadi nggak yakin kalau Yin Huan adalah bagian dari pasukan tempur terkuat dari wilayah Arkadia. Pada awalnya Alter merasa khawatir dengan kepribadian Yin Huan yang kuat. Lord awalnya berpikir kalau dia pasti nggak bakalan akur sama Yeu. Tapi sekarang kekhawatiran terbesarnya jadi menghilang karena ternyata Yin Huan itu sangat dekat sama beliau. Yin Huan langsung menundukkan kepalanya dan berterima kasih sama Lord Alter yang sudah mau membawa Yeu ke sana.
Padahal Yin Huan sempat mikir kalau dia nggak bakalan bisa ketemu lagi sama Yeu. Alter bilang jangan terima kasih sama dia, tapi ucapin terima kasihnya sama Arnold aja. Karena sebelumnya Arnold udah gangguin Alter selama 3 hari 3 malam dan bersikeras untuk bisa membawa Yeu ke pihaknya. Tubuh Arnold saat itu kelihatan lagi panas-panasnya, udah kayak bom yang pengen meledak. Yin Huan nanya langsung apakah memang benar Arnold yang melakukannya. Iya sih. Tapi seandainya Arnold tahu kalau Yeu sama Yin Huan itu menjalin suatu hubungan sedari awal, dia mungkin gak bakalan mau bersusah-susah untuk membawa Yeu ke sana. Bagi Arnold yang suka sama Yin Huan itu merupakan sebuah kerugian yang sangat besar. Makanya sekarang dia ngerasa cukup kesal. Tapi ya mau bagaimana lagi, sudah terjadi. Yeu jabat tangan sama Arnold dan berterima kasih kepadanya. Karena sebelumnya Arnold juga udah bantuin Yeu pas pertandingan di arena Cicicak. Dan sekarang dia juga udah bantuin Yeu lagi buat terhubung sama Yin Huan. Yeu janji akan selalu mengingat kebaikan yang dilakukan oleh Arnold. Tentu saja Arnold sangat menghargai bakat yang dimiliki sama Yeu. Jadi dia berharap agar Yeu tidak membiarkan 10 miliar yang udah dikeluarin sama si Lord akan terbuang sia-sia. Leia cukup terkejut gara-gara baru tahu Lord Alter mengeluarkan uang sangat banyak untuk bisa mendapatkan sebuah tim budak perang. Begitu juga sama rekan-rekan Yeu yang baru tahu kalau mereka ternyata punya nilai sebesar itu. Cuman mereka langsung sadar kalau nggak ada Yeu, nggak mungkin nilai mereka bakalan sebesar itu. Dengan santai Yeu bilang ke Arnold buat tenang-tenang saja, sebab kekuatan terbesar Bang MC sebenarnya adalah tidak pernah membuat orang-orang yang sudah berinvestasi kepada dia merasa kecewa. Yin Huan juga nambahin kalau mereka nggak perlu khawatir. Dia memastikan kalau Yeu itu merupakan orang yang selalu membuat kejutan besar yang tidak pernah terduga. Orangnya juga bisa sangat diberikan kepercayaan. Ucapan Yin Huan semakin meyakinkan Arnold dan juga Lord Alter bahwa mereka nggak salah sudah mengeluarkan banyak uang untuk bisa merekrut Yeu ke sisi mereka. Setelah omon-omon barusan, Arnold ngajakin semua orang buat meeting membahas pra pertempuran sebelum mereka melangsungkan Ultimate Battle. Beralih ke ruang meeting, Arnold memperlihatkan kepada para petarung tentang kekuatan tempur yang dimiliki oleh 10 bangsawan penguasa wilayah yang berisikan data inti serta peringkat kekuatan tempur yang semuanya dihitung oleh kekuatan komputasi terbaik dari wilayah masing-masing. Setelah melihatnya, Yeu jadi bisa mendapati informasi yang jauh lebih detail daripada yang pernah dirinya lihat di wilayah Cicicak. Bisa mendapatkan informasi seperti itu sudah cukup untuk membuktikan jika kota Arkadia memang kota yang memiliki sumber daya melimpah. Setelah melihat-lihat informasi yang tersedia, Yin Huan sedikit kebingungan kenapa semua peringkat petarung dari bumi itu level SS. Tapi ada satu orang yang punya peringkat SSS, dan itu adalah Jiwang Chuan. Apakah ada semacam perhitungan yang salah di sini? Pikir Yin Huan. Arnold bilang kalau nggak ada yang perlu diragukan di dalam daftar peringkat tersebut. Karena sebagai pihak intelijen, dia dan anggotanya sudah mengumpulkan data-data yang sangat rinci terhadap setiap orang, serta setiap pertarungan yang pernah terjadi, termasuk dalam kekuatan serangan, kemampuan pertahanan, dan strategi taktis. Hasilnya juga akan diolah melalui daya komputasi kelas atas, dan telah dipastikan tidak ada kesalahan sama sekali pada data yang tersedia. Dari informasi yang bisa ditampilkan, Jiwang Chuan dijelaskan sebagai sosok dingin dan perkasa yang rela mengorbankan segalanya demi kemenangan dan menjadi lebih kuat, termasuk sekutu dan akal sehat pun akan dia korbankan agar bisa menjadi senjata yang mematikan. Kalau Yeu dijelaskan sebagai individu dengan kekuatan tempur yang luar biasa, mampu menghadapi pertarungan dengan mudah dan tenang, serta menunjukkan visi strategis yang mumpuni serta kekompakan tim yang kuat. Namun kelemahannya terletak pada kekhawatirannya yang berlebihan terhadap tingkat kelangsungan hidup tim. Hal ini bisa membuatnya jatuh gara-gara teman setim yang terlalu dia pedulikan. Yeu kelihatan gak ngasih reaksi apa-apa karena memang ya dia itu emang orangnya kayak gitu. Tapi dari data yang tersedia, Yin Huan bingung sebab ketua Ji yang dia kenal itu orangnya gak kayak gitu. Memang dia selalu pengen jadi lebih kuat, tapi ketua Ji gak bakalan meninggalkan rekan-rekannya. Pasti ada kesalahan menurut Yin Huan. Makanya dia pengen melihat rekaman pertarungan ketua Ji dengan mata dan kepalanya sendiri. Rekaman pertarungan Jiwang Chuan pun diputar dengan dia yang terlihat lagi mencabik-cabik musuh dengan pedangnya secara brutal. Tubuhnya yang tengah bermandikan api peperangan sama sekali tak terlihat gentar ketika dikelilingi oleh banyak makhluk-makhluk kuat. Semua orang yang melihat rekaman itu setuju untuk bilang kalau Jiwang Chuan memang manusia yang luar biasa. Tapi Yin Huan yang sangat mengenalinya, kalau dilihat dari gaya bertarung dan kebrutalannya, Yin Huan jadi ngerasa ragu kalau yang diputar dari rekaman itu adalah si ketua tim Mogong. Ketua Ji nampak kayak orang yang berbeda. Selain pertarungan tersebut, Arnold juga memperlihatkan tangkapan layar dari pra pertempuran Ultimate Battle yang dirilis 3 hari lalu oleh wilayah bangsawan lain tentang kondisi ketua Ji yang sekarang. Terlihat dia sedang menatap ke arah langit sementara pedangnya tertancap di kepala monster kuat.
Dari sorot matanya saja, Sir Yeu sama Yin Huan sangat yakin jika ada sesuatu yang telah terjadi sama Ketua Aji. Untuk mengetahuinya lebih lanjut, rekaman awal pas Ketua J masih bersikap normal pun diputar. Dengan wajahnya terlihat sudah babak belur dan sedang bersandar pada bebatuan. Sementara tepat di hadapannya ada seekor makhluk yang sangat kuat. Pada awal-awal pertempuran, Ji Wangchuan sama seperti Yeu. Dia bertempur bersama beberapa budak perang lain dan juga menjadi sosok pemimpin dalam tim yang dibentuk secara mendadak. Berkat keahlian pedang dan kepemimpinannya yang luar biasa, pertempuran pertama pun dimenangkan tanpa mengalami jatuhnya korban jiwa. Namun dalam pertarungan berikutnya, dia menjadi sasaran para penyelenggara dan nyaris tidak berhasil meraih kemenangan. Hingga akhirnya dia dihianatin sama seseorang dari rekan setimnya, yang menyebabkan semua rekan setim yang bekerja sama dengan dia malah terbunuh, dan dia sendiri terjebak dalam situasi yang menyulitkan. Tepat di saat itu, sesuatu tak terduga terjadi. Dalam sekejap mata, dia membantai dan mencabik-cabik semua musuhnya, sampai tidak ada orang lain yang selamat di seluruh arena kecuali dirinya. Kata Yeu, Ji Wangchuan bukan orang gila kayak gitu, dan pasti ada sesuatu atau kekuatan asing yang telah mempengaruhinya. Yin Huan tiba-tiba ngungkapin kalau dia tuh sebenarnya juga pernah mengalami situasi yang mirip sama Ketua Aji. Yeu langsung terkejut mendengar ucapan Yin Huan. Dua kejadian yang sama sih, artinya ada sesuatu yang gak beres. Jadi pada pertempuran awal, Yin Huan juga hampir mati, dan pada saat itulah dia mendengar ada sesuatu. Sosok hitam dari balik kegelapan yang tiba-tiba muncul di benaknya, yang memberikan penawaran apakah Yin Huan ingin menjadi lebih kuat dan berhenti merasakan sakit. Kalau setuju dengan penawaran tersebut, Yin Huan diminta untuk memegang tangan sosok gelap tersebut. Setelahnya dia berjanji akan memberikan kekuatan yang sanggup untuk menghancurkan dunia buat Yin Huan, serta membuatnya mampu memusnahkan semua musuh di hadapannya. Dan itulah momen aneh yang sempat Yin Huan lihat pas lagi sekarat. Arena sendiri memiliki aturan yang sangat sakral dan sama di setiap wilayahnya, dan dalam keadaan apapun tidak boleh ada yang mengganggu atau mempengaruhi pilihan serta perkembangan ketika berlangsungnya pertarungan yang dilakukan oleh para budak perang. Orang kayak Cicicak yang terlibat dalam transaksi curang aja sangat langka. Jadi yang baru saja disampaikan oleh Yin Huan itu merupakan keanehan yang mesti diselidikin. Makanya Lord Alter langsung nyuruh Arnold buat pergi dan melakukan penyelidikan pada titik-titik yang mencurigakan secara menyeluruh. Dan jangan sampai mengabaikan petunjuk sekecil apapun. Tapi pada akhirnya kamu menolak tawaran itu kan? Tanya Yeu. Yin Huan langsung bingung buat ngasih tahu kelanjutannya. Karena dia masih sangat ingat dengan sangat jelas kejadian tersebut. Sosok gelap itu lenyap dan berubah menjadi cahaya emas berkilau. Dan itu adalah Yeu yang minta Yin Huan buat menggenggam tangannya dengan erat. Kalau ini sih jangankan megang tangan, mengkokop pun akan kujabani. Ya, di saat itu entah kenapa malah Yeu yang muncul di benaknya. Dan gara-gara itulah Yin Huan jadi selamat. Makanya dari sekarang dia akan menggenggam tangan Bang MC erat-erat dan takkan pernah melepaskannya lagi dengan mudah. Di lain hal, Yeu tanya sama Lord Alter. Dia pengen mastiin apakah aturan Ultimate Battle itu merupakan duel antara dua wilayah. Ini merupakan keresahan Yeu, sebab untuk sekarang Yeu sendiri masih belum cukup kuat untuk melanggar aturan di dimensi ini. Jika memang itu pertarungan wilayah, artinya Yeu harus siap menginjak-injak mayat rekan-rekannya dari bumi dong buat bisa menang. Dan itu sama sekali bukan hal yang dia inginkan. Tapi nasib baik, karena ternyata Ultimate Battle bukanlah pertarungan satu lawan satu kayak yang dikira oleh Yeu, melainkan semacam bentrokan serentak yang dilakukan oleh 9 wilayah. Apa sih maksudnya? Yeu malah tambah bingung, kok kedengarannya malah kayak raid gabungan gitu. Di layar Arnold kemudian ngeliatin sebuah gambar peta. Ngeliat sebentar saja Yeu langsung tahu kalau itu adalah peta Antartika. Sekalian dijelaskan sama Arnold kalau di ujung paling selatan planet ini terletak sebuah benua yang jarang penduduknya dan selalu tertutupi oleh es dan salju. Monster-monster di sana sangat berbahaya, tetapi kalau dibandingkan dengan tanda kutip dia, semua monster itu jadi nggak ada artinya. Jadi di bawah lapisan es di jantung wilayah kutub tersembunyi monster yang menakutkan yang memiliki kekuatan untuk menghancurkan seluruh planet. Dan itulah si dia yang dimaksudkan oleh Arnold. Bahkan dengan semua kekuatan planet ini yang dikumpulkan, mereka tidak bisa benar-benar membunuhnya dan hanya bisa menyegelnya di jurang maut. Pada saat itu dibutuhkan upaya gabungan dari seluruh dunia untuk menahannya. Dan tahun ini adalah hari kebangkitannya. Makanya seruan untuk para pejuang kosmik pada akhirnya ditujukan untuk mengalahkan makhluk tersebut. Namun monster itu tidak hanya tertidur begitu saja. Setiap 10 tahun sekali dia akan terbangun dan mencoba untuk memecahkan segel yang terpasang. Dan tahun ini adalah tahun di mana makhluk itu akan kembali bangkit. Intinya, alasan kenapa planet ini menggunakan teknologi spasial buat memanggil dan memilih prajurit dari seluruh alam semesta adalah untuk menghadapi monster tersebut.
Mendengar fakta itu, Rocky menaikkan nada suaranya. Sambil marah-marah dia ngerasa kalau yang dilakukan oleh orang-orang planet ini yang coba untuk menyelamatkan diri sendiri merupakan hal yang sangat egois. Gara-gara permainan yang mereka bentuk, juga jadi banyak orang yang meninggal. Padahal saat ini kampung halaman Rocky sendiri sudah sekarat. Leia hampir marah-marah balik gara-gara Rocky menaikkan nada bicaranya di depan Lord Alter. Hanya saja Alter lagi-lagi meminta Leia untuk tidak bertindak gegabah dan memintanya buat mundur dulu. Sebelum akhirnya dia menjelaskan, sudah menjadi tradisi bagi planet ini untuk memutuskan segala sesuatu melalui kompetisi hidup dan mati yang penuh dengan darah. Meskipun Alter sendiri sudah berusaha sebaik mungkin untuk menerapkan kompetisi yang lebih fleksibel, tetap saja dia masih belum bisa mengubah aturan yang sangat mendasar bagi planetnya, yang menyebabkan banyak nyawa harus berguguran. Sambil nundukin badan, Alter merasa menyesal karena dia telah menyeret semua orang ke dalam masalah yang terjadi. Makanya dia berjanji akan melakukan segala hal yang dia mampu untuk memperbaiki kesalahannya dengan semampunya. Tapi dia juga berharap agar para petarung di pihaknya terus memberikan bantuan agar mereka bisa memenangkan pertempuran terakhir sampai membawa perdamaian yang abadi kepada planet ini. Ngelihat Alter yang membungkuk, Rocky jadi gak enak hati. Tapi dari sini dia jadi sadar kalau mau kembali ke planetnya maka mereka harus menang. Dan karena sudah sampai di sana maka Rocky bakalan bertarung sampai akhir. Alter mengucapkan terima kasih buat Rocky. Dan Rocky langsung ngasih senyum balik sambil ngomong, "Gak masalah kok." Meskipun batu, tapi ternyata Rocky nggak sekeras itu. Hatinya bisa langsung lumer kalau dibaikin. Selain itu, Yeo juga masih memiliki pertanyaan lain yang cukup mengganggunya. Pertama, kenapa mereka mesti mengalahkan monster mengerikan itu dan membuatnya kembali tertidur alih-alih membunuhnya? Kedua, karena pada akhirnya hanya ada satu pemenang. Apa yang akan terjadi kepada para budak perang yang tersisa dari masing-masing wilayah? Kata Alter, bukan gak pengen ngebunuh, melainkan gak bisa. Sejak zaman dulu, para petarung sudah mencoba untuk membunuhnya, tapi hal itu terbilang mustahil. Dan sampai sekarang mereka masih belum memiliki metode untuk bisa membunuhnya. Itu jawaban dari pertanyaan pertama. Untuk pertanyaan kedua Yeo, pada akhirnya hak untuk memperlakukan budak perang lain nantinya akan ditentukan oleh pihak yang mendapatkan kemenangan. Sang kontributor terbesar yang berhasil menyegel si monster yang bangkit. Kabar yang cukup bagus. Jadi yang perlu dilakukan Yeo sama timnya hanyalah meraih kemenangan agar dia bisa menyelamatkan rekan-rekan lainnya yang menjadi anggota dari bangsawan di wilayah lain. Pada saat berlangsungnya Ultimate Battle, setiap wilayah akan menggunakan satelit di orbit untuk memantau dinamika pertempuran secara real time. Seperti yang lagi diperlihatkan sama Alter sekarang. Alter juga akan memanfaatkan kekuatan komputasi dari setiap perusahaan-perusahaan besar untuk memberikan panduan taktis yang optimal kepada anggotanya. Dan itu menjadi keunggulan yang dimiliki oleh pihak Alter. Tiba-tiba layar yang lagi menunjukkan pemandangan Antartika secara real time itu mengalami gangguan. Muncul kekuatan hitam yang bikin error sampai akhirnya tak lagi bisa dilihat oleh satelit. Arnold yakin jika sinyal satelit mereka yang baru saja menghilang telah diserang oleh sesuatu. Apakah itu merupakan serangan dari bayangan yang bergejolak dalam kegelapan?